Halo semua, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Randi dari MSI R4218 dan dua rekan saya yaitu Resita Ramadhani dan Devina Aulia dari DDT 3018 kelompok A. Jadi kali ini kita akan mempresentasikan keseluruhan dari proyek kami di mata kuliah Web 2. Temanya adalah tentang makanan. Namun karena kami ingin berbeda, jadi kita akan membuat website pembelajaran tentang jasa boga. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, Ayo Boga adalah website pembelajaran online tentang jasa boga. Jadi alasan dibuatnya Ayo Boga juga karena melihat jarangnya sekali website pembelajaran lengkap mulai dari awal hingga expert gitu ya untuk belajar tentang masak. Jadi selain itu, Ayo Boga dibuat untuk mengajak generasi milenial yang faktanya sangat malas dan ya untuk memasak ya. Gitu. Jadi inilah tampilannya. Teman-teman semua jika ingin mengakses Ayo Boga, teman-teman bisa masuk ke coordinator.ayoboga.com untuk tampilan yang biru-biru kayak gini ya. Tapi untuk website utamanya teman-teman tinggal kunjungi ayoboga.com ya. Di sini website production, teman-teman bisa lihat, bisa belajar juga. Namun saya nggak akan ngebahas yang ini, saya akan ngebahas yang coordinatornya. Oke. Jadi inilah tampilan utama dari Ayo Boga ya. Jadi kami membuat konsepnya menjadi lebih simple ya, dengan warnanya juga sedikit, ada biru, kemudian di sini ada biru 2 ya, dan di sini ada button. Jadi teman-teman kalau misalnya mau belajar, teman-teman tinggal langsung klik aja di sini ya, mulai belajar. Atau bisa juga menggunakan navbar ya, tinggal ini sama aja linknya gitu. Setelah di sini teman-teman disuguhkan dengan beberapa menu materi apa yang akan teman-teman pelajari ya. Jadi sini misalnya contohnya adalah cutting method. Di sini ada keterangannya, banyak sekali jenis dan macam potongan-potongan, baik dari itu sayur, buah, daging, ya semuanya. Jadi teman-teman kalau misalnya klik di sini, nah di sini semua materinya tentang macam-macam potongan. Lihat ini ada banyak ya, ada gorjong, troncom, kemudian ada subprime, darne, kemudian ada potongan ayam juga, semua ini sapi, ada sayuran, banyak ya. Jadi teman-teman secara leluasa bisa belajar. Dan di sini juga udah otomatis ya teman-teman. Ini akan sesuai dengan apa yang kita klik ya. Kembali lagi ke belajar masak. Misalnya kita masuk ke sauce and dressing. Sini juga ada ya, sama. Jadi simpel aja untuk tampilannya. Kemudian kita akan ngebahas tentang kekurangan dan kelebihan dari website kita ya. Oke, jadi website ini kelebihannya itu pertama, dia gratis. Jadi 100% gratis dan gak ada iklan ya teman-teman. Jadi kita emang membuat Ayo Boga itu untuk memberikan ilmu yang kita punya. Jadi nggak ada model bisnis untuk mendapatkan laba atau keuntungan di sana ya. Nextnya itu penyajian materi itu dikemas sesimpel mungkin ya, setelah tadi dilihat, dan to the point ya. Jadi misalnya kita belajar masak, kesini kita akan belajar tentang mise en place, langsung to the point belajarnya ya. Nggak ada iklan, nggak ada pop up iklan, nggak ada bla 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 ya. Kemudian manajemen data itu di Ayo Boga dibuat sesederhana mungkin. Nanti rekan saya juga akan membahas tentang dashboard dan juga crudes-nya. Nanti teman-teman akan melihat seberapa sederhananya itu ya. Kemudian login sistem yang lengkap. Ini banyak sekali keamanan untuk dashboard kita ya. Jadi login sistem di sini dia memiliki keamanan MD5 untuk passwordnya. Jadi aman ya. Kemudian selanjutnya ini menggunakan Bootstrap 4.5 untuk front end usernya dan adminnya nanti yang di dashboard.
tentunya responsif. Jadi kalau misalnya teman-teman kita kecilkan layarnya, saya menggunakan F12 untuk inspect elemen. Nah, ini kalau misalnya kita kecilkan, ini responsif ya teman-teman. Dan navbarnya juga menjadi lebih responsif ya. Seperti itu. Jadi responsif. Kemudian baik user dan admin itu secara teknis menggunakan templating. Jadi kita memisah-misah semuanya agar tidak ada redundansi di sisi codingnya tentunya ya. Jadi misalnya di sini ada navbar, kemudian kontennya dipisah, kemudian footernya juga dipisah, dan nanti di dashboard itu ada sidebarnya dipisah, headernya dipisah, semuanya dipisah. Jadi biar lebih dinamis untuk penggunaan kodenya, dan juga nggak ada redundansi di sisi coding. Itu untuk kelebihan dari Ayoboga ya. Kemudian ini secara teknisnya dengan menggunakan Coordinator ini sebenarnya nggak dianjurkan untuk pembuatan website yang berskala besar teman-teman, karena Coordinator dia nggak ada library yang banyak gitu ya, jadi terbatas. Jadi hal ini dikarenakan sangat sulit untuk mencari tambahan plugin, apalagi yang terverifikasi secara resmi di Coordinator-nya. Jadi karena itu kita harus ngebuat secara manual, misalnya dari login system, semuanya manual ya. Nah, di sisi production ini dengan menggunakan Bootstrap 4, kita memerlukan CSS tambahan. Kenapa? Karena ada beberapa seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini, lakukan ini itu kita ngebuat CSS manual ya. Jadi lakukan yang di sini nih, kalau misalnya kelihatan, saya besarkan. Nah, lengkungan yang di ujung-ujung ini kita ngebuat sendiri ya. Dan kadang emang ada warna, beberapa warna yang nggak ada di Bootstrap secara otomatis. Kalau misalnya kita ke Ayoboga yang ini CSS manual juga teman-teman. Ini rounded cornernya juga, kemudian warna ininya juga, kemudian untuk scroll barnya juga seperti ini menggunakan CSS manual. Jadi berbeda kalau misalnya kita akan menggunakan seperti Tailwind CSS. Tailwind CSS dia lebih mengutamakan kostumisasi kepada kita. Kalau Bootstrap emang udah ada aturannya, jadi ya udah segitu aja. Jadi kita nggak bisa pakai sekreatif mungkin, ya. Itu. Kemudian reload masih lama menurut saya dan teman-teman juga. Jadi kalau misalnya kita reload, ini ada memerlukan beberapa detik. Tapi menurut saya dan juga kami ya, itu lama ya teman-teman. Karena ya seperti itulah. Harus di-reload juga CSS-nya, kemudian Bootstrap-nya juga harus di-reload. Itu. Kemudian kalau misalnya teman-teman mengunjungi Ayoboga untuk melihat estetika dan juga keindahan dari website, ini Ayoboga terlalu sederhana ya teman-teman. Jadi ya udah, kita melakukan untuk to the point konsepnya. Jadi kalau misalnya kita klik, ini langsung to the point, jadi nggak ada estetika atau keindahan di sini ya. Menurut kami itu seperti itu ya. Jadi nextnya kita akan membahas tentang login system yang akan dipresentasikan oleh Devina. Itu ada banyak sekali fiturnya, teman-teman bisa baca nanti, bisa lihat. Cuman ada templating juga ya teman-teman. Tentang templating nanti akan dibahas lengkap oleh Devina. Kemudian terakhirnya kita akan membahas yang penting, yaitu CRUDs, create, read, update, delete, dan search ya. Nanti akan dibahas oleh Resita. Oke, itu aja dari saya ya. Nextnya kita ke Devina. Yuk. Wah, sudah cukup jelas ya apa yang tadi Randy sampaikan mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari website kami. Selanjutnya saya akan membahas mengenai login system. Ini adalah halaman login. Terdapat dua fitur utama, yaitu login dan juga registrasi. Admin diwajibkan membuat akun terlebih dahulu sebelum login. Setelah akun berhasil dibuat, admin masih belum bisa login, dikarenakan akun belum diverifikasi oleh super admin. Kami membuat konsep ini agar keamanan lebih terjaga dan juga tidak sembarangan orang dapat mengaksesnya.
karena takutnya malah jadi mengacak-acak sistem yang telah dibuat. Begitupun dengan akun admin. Password pada akun tidak akan bocor, karena website ini telah memiliki keamanan MD5 yang mengenkripsikan tulisan menjadi digit hex, sehingga para hacker hanya akan membaca kumpulan digit hex, bukan string asli dari password tersebut. Wah, sudah terjamin ya. Kembali pada login admin, admin yang telah diverifikasi bisa langsung login dan mengakses dashboard. Di tampilan dashboard, kita disuguhkan dengan sidebar di sebelah kiri, lalu ada tab navigasi di atas paling kanan, di tengah-tengah kita disuguhkan langsung dengan konten, juga ada footer di bagian bawah sebagai penanda kepemilikan website. Tampilan front-end admin ini menggunakan Bootstrap 4.5, sehingga sangat aman dan responsif. Sebagai contoh, ini ada tampilan website pada HP, sangat responsif bukan? Selanjutnya, kita beralih pada sidebar. Di bawah ini, ada panah yang berfungsi untuk menampilkan sidebar secara full atau tidak. Ini just berpengaruh ya pada konten, karena akan mempengaruhi tampilan kontennya menjadi lebih lebar. Di konten dashboard sendiri, kami membuat link atau button yang apabila diklik akan langsung menghubungkan ke halaman yang dituju, supaya mempermudah, namun kita juga bisa mengaksesnya lewat sidebar. Di top nav sendiri di top navigasi, terdapat dua pilihan, yaitu menu profil dan juga logout. Lalu kita beralih pada halaman list admin akun. Di sini terdapat tabel yang berisikan nama, email, ID role, is aktif, dan juga tanggal akun dibuat, serta ada beberapa action seperti edit dan juga delete. Is aktif ini berfungsi untuk memberikan akses atau izin. Variabel 1 di sini artinya iya atau memperbolehkan untuk mengakses, dan 0 adalah tidak memperbolehkan untuk mengakses dashboard. Sedangkan ID role ini lebih ke tugas adminnya. Nah, untuk nomor 1 adalah sebagai administrator dan nomor 2 adalah sebagai data entry. Di sini pun ini ada tables yang apabila kita klik maka ada keluar pilihan manage menu atau material. Nah, ini tampilan dari menunya. Dan terakhir ada logout. Ketika kita memilih logout, kita diberi pilihan apakah akan melanjutkannya atau tidak. Kita menggunakan session yang dimana apabila kita sudah logout dan ingin mengakses dashboard kembali, maka kita harus login lagi. Nah, itu dia beberapa fitur dari login system pada dashboard dan juga fitur dari dashboardnya sendiri. Dan semua ini tuh menggunakan template dari SB Admin 2. Linknya ini tertera pada layar. Sekilas mengenai SB Admin 2. SB Admin 2 ini menggunakan framework Bootstrap versi 4 yang responsif dan cepat reloadnya. Di sini tersedia berbagai tema dan template gratis, adapun yang berbayar. Kamu tinggal cari saja sesuai kebutuhanmu. Butuh dashboard, tinggal cari di template admin dan dashboard. Butuh landing sama header, tinggal cari saja. Dan enaknya ini, gak perlu join pun, kamu masih bisa download gratis. Hasil downloadnya pun berbentuk zip, kamu tinggal menambahkan pada project kode ignitermu. Kamu juga ini bisa bergabung atau login untuk diskusi dengan para developer lainnya. Selanjutnya, konsep CRUD akan dijelaskan oleh teman saya, Resita Rahmadani. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Devina Aulia. Langsung saja saya akan menjelaskan CRUD di dalam project ini. Seperti yang kita ketahui, CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Untuk CRUD sendiri merupakan sebuah fungsi yang digunakan oleh banyak web dan banyak aplikasi pengolah data. Salah satunya adalah dalam project ini terdapat bagian manage menu dan manage materials, di mana kedua bagian ini menggunakan CRUD di dalamnya. Sebagai contoh, kita lihat di bagian manage menu. Di sini terdapat tombol tambah daftar menu atau tersebut saja create, di mana fungsi ini untuk membuat atau menambah data. Di dalamnya terdapat ID menu, judul menu, swap, dan info. Di dalam info sendiri, kami menggunakan summary node, di mana kita dapat leluasa mengatur letak dan desain teks dari kita, baik itu huruf tebal,
underline, letak kiri, letak kanan, ataupun letak apabila kita mengisi semua ini, klik simpan. Jika tadi create untuk menambah data, selanjutnya adalah read. Read dalam create ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menampilkan data. Seperti yang kita lihat di sini ada nomor, ID, menu, titel, start info yang sudah terisi. Ini merupakan bagian dari read. Read ini digunakan supaya bisa dilihat dan dibaca oleh para pengguna, baik itu admin maupun user biasa. Untuk selanjutnya ada edit atau update. Edit sendiri atau update merupakan sebuah fungsi untuk mengedit atau mengubah sebuah isi data yang telah dibuat oleh fungsi dari create. Sebagai contoh seperti ini, kita klik. Di sini ada ID menu selalu sudah terisi, info juga. Kemudian kita ingin menggantinya seperti ini. Klik update. Dan data tadi telah terupdate. Fungsi ini juga sangat penting untuk digunakan oleh para developer web, karena jika tidak ada fungsi ini, maka jika ada kesalahan, kita harus menghapusnya terlebih dahulu dan membuatnya kembali. Tentu saja itu akan memakan waktu, bukan? Maka fungsi aktif ini sangat penting. Selanjutnya ada delete. Delete ini adalah yang terakhir. Jadi di delete ini fungsinya adalah tentu saja untuk menghapus sebuah data. Tak kalah pentingnya dengan delete, dengan update. Tak kalah pentingnya dengan update, delete juga sangat penting karena jika tidak ada sebuah fungsi untuk delete, maka admin akan kesusahan. Sebagai contoh, kita akan mengklik delete dan data tadi telah terhapus. Di bagian sini juga kita dapat melihat terdapat feedback notification bahwa data telah dihapus. Setiap klik fungsinya sama saja. Dan satu lagi di bagian search ini terdapat baik di bagian sini kita lihat ada kolom untuk pencarian atau search. Di sini terus kita dapat mencari sebuah judul, misalnya Nusantara. Kita cari, maka hasilnya akan fungsi dari search, pencarian. Kita juga dapat melihat kembali dan memberikan tampilan semula. Sekian presentasi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik itu penyampaian dari kata-kata ataupun kurangan dari project yang kami buat. Mohon maaf karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Tentunya kami sangat berterima kasih pada Pak Rizky yang telah membimbing kami untuk mengerjakan proyek ini hingga selesai. Mohon maaf apabila proyek kami masih memiliki kekurangan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.